Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pagi hari ini membacakan atau membaca dan menghayati, merenungi bacaan ayat-ayat yang terdapat pada surah Al-Mursalat, ya, yang kemarin kita sudah sampai pada ayat 39, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menantang kepada manusia-manusia yang mendustakan Al-Qur'an di akhirat nanti. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in kana lakum kaidun fakidun. Maka jika kalian memiliki kaidun, suatu tipu daya, satu helah, fakiduni, maka tipu dayailah aku, kata Allah. Silahkan kalian lakukan tipu daya itu terhadapku, dan itu tidak akan bisa. Ya, ini kemarin ayat 39. Lalu pada ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada sebuah hadis ini sebelumnya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya, ya. Tafsir Ibnu Abi Hatim ini juga bagus, cuma sayangnya tidak setiap kata atau kalimat dalam Al-Quran itu ada penjelasannya. Jadi ada yang satu ayat tuh nggak ada penjelasannya. Beda dengan kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, itu satu-satunya kitab tafsir yang setiap kalimat itu ada keterangannya. Ya. Dan itu sekarang sudah ada mukhtasornya, ringkasannya. Karena kitab tafsir Ibnu Jarir itu yang saya punya itu 13 jilid, bukunya besar-besar, kira-kira segini tebalnya itu, 30 juz, dan diringkas oleh ulama zaman sekarang jadi satu buku, Mukhtasar Tafsir Ibnu Jarir. Dan saya baru aja beli. Saya belinya malah nggak di Mekah. Di Mekah, di Madinah nggak sempat nyari-nyari buku. Rasanya mau keluar-keluar jalan-jalan tuh malas. Karena sendirian dulu, Pak. Pergi jalan-jalan. Kan orang kebutuhannya beda-beda. Ada yang mau cari kurma, ada yang cari baju, ada yang cari tas, cari apa gitu. Aku cari kitab, nggak ada kawannya aku. Ya sudah, duduk di masjid aja. Jadi saudara sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Imam Ibnu Hatim yang ditulis oleh Ibnu Katsir, dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, karena Ibnu Abi Hatim itu hidupnya sekitar tahun 300 Hijriah, sedangkan Ibnu Katsir itu hidupnya sekitar tahun 600 sampai 700 Hijriah. Antara tahun 600 sekian sampai 700 sekian Hijriah. Ya, saya enggak hafal. Ya, kemudian kalau Ibnu Abu Hatim ini seusia, semasa dengan Ibnu Jarir, dan kitab hadisnya bagus, ya, maskul semua bagus. Waqad qala Ibnu Abi Hatim, dan sungguh telah berkata Imam Ibnu Abi Hatim, mengatakan atau menyampaikan satu hadis, satu riwayat, an Abi Abdillah Al-Jadali, dari orang yang bernama, gurunya yang bernama Abu Abdillah, bapaknya Abdullah Al-Jadali, ya, gelarannya. Qala Abu Abdillah Al-Jadali berkata, ataitu, aku pernah mendatangi Baitul Maqdis. Aku pernah datang ke Baitul Maqdis yang ada di Israel sekarang itu. Fa idza, maka tiba-tiba di sana Ubadah bin Samit, ada
sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Samit. Dia sedang pergi ke Baitul Maqdis, di sana ketemu Ubadah bin Samit. Wa Abdullah bin Amr, dan ada lagi sahabat Abdullah bin Amr. Jadi ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud. Semuanya pakai Abdullah. Terus wa Ka'bul Ahbar dan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab sahabat Nabi yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Yang yatahaddatsuna, mereka sedang berbicara, sedang ngomong-ngomong. Sedang berbicara fi Baitil Maqdis, di dalam Masjid Baitul Maqdis. Faqala Ubadah, lalu berkatalah Ubadah sahabat Nabi kepada teman-temannya di dalam masjid itu. Ubadah bin As-Samit berkata begini, bercerita kepada sahabat-sahabat, menyampaikan riwayat ini, cerita ini. Idza kana yaumul qiyamah, idza kana apabila telah terjadi yaumul qiyamati, hari kiamat, jama'allahu, Allah akan mengumpulkan, Allah pasti mengumpulkan al-awwalina, orang-orang yang awal-awal, orang-orang yang terdahulu, wal akhirina, dan orang-orang yang akhir-akhir, yang belakangan-belakangan. Ini tulisannya salah ya, wal akhirin. Ya. Orang-orang nanti akan dikumpulkan semuanya di hari kiamat bisaidin wahidin, bisaidin, di sebuah tanah lapang wahid, yang hanya satu saja tanah lapangnya. Gak ada tanah lapang 2, 3, 4, gak ada lagi. Ada tanah lapang yang satu saja, satu tanah lapang yang fuduhumul basoru, yang fuduhumul basoru, pandangan mata akan bisa melihat mereka semuanya. Jadi mereka di satu tempat padang mahsyar ya begitu, itu dilihat dari satu orang melihat tuh bisa melihat seluruh manusia. Masya Allah. Jadi tempatnya betul-betul rata. Gak tahu melihatnya dari mana gitu, mungkin dari tempat yang agak tinggi gitu ya, melihat tuh semuanya kelihatan. Bayang bisa melihat mereka al-basaru, pandangan mata, wa yusma'uhum, dan bisa diperdengarkan kepada mereka ad-da'i, penyeru. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk berteriak, memanggil-manggil atau menyerukan pengumuman gitulah. Kalau kita sekarang di dunia, bagi kita ini mengumumkan. Terus wa yaqulullah, dan akan berkatalah Allah nanti di padang mahsyar. Apa kata Allah? Ini tafsir ini Pak. Tafsir Ibnu Abi Hatim menjelaskan ini ayat yang di depan tadi. Hadza yaumu la yantikun. Hadza yaumu la yantikun. Ini yang kemarin ya, ayat 36 ya. Nah ini ayat 35. Hadza yaumu la yantikun wa la yu'dzanu lahum tadzirun wailu yawma idzil lil mukadzibin. Terus nanti Allah akan berkata juga, kata sahabat Abdullah bin Samit ini, Allah akan berkata seperti yang tertulis di Al-Qur'an ini ya, setelah ayat 37. Hadza, ini ya. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Itu ya. Fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yawma idzil lil mukadzibin. Nah, nanti ini dibaca di akhirat nanti, ini menurut riwayat ini, yaqulullah, setelah manusia berkumpul di padang mahsyar semuanya ya, wa yaqulullah, dan akan berfirmanlah Allah. Manusia akan mendengar suara Allah di sana. Suara Allah berkalam, Allah
Allah mengucapkan kalimat seperti dalam ayat ini. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun. Nah, itu. Hadza yaumul fasl. Inilah hari keputusan. Jama'nakum, kami mengumpulkan kalian semua. Wal awwalin, dan orang-orang yang terdahulu, Fa in kana lakum kaidun, maka jika kalian mempunyai satu tipu daya, fakiduni, kata Allah, maka tipu dayailah aku, tipulah aku. Enggak bisa manusia menipu Allah. Manusia bisanya menipu manusia saja. Ya. Lalu kata Abdullah bin Somit, al-yauma, pada hari itu, la yanju. Ini masih firman Allah ini ya. Tapi setelah Allah mengucapkan kalimat yang ada tertulis dalam Al-Quran, lalu kalimat berikutnya, al-yauma, pada hari ini, la yanju, tidak akan selamat, minni, dariku, jabbarun anidun. Jabbarun, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, anidun, yang menentang Allah. Ketika jadi penguasa, menentang aturan Allah, menolak aturan Allah, itu nanti di akhirat baru akan dibalas oleh Allah dan tidak akan selamat mereka. Ya, makanya ini kalau di Komus biasanya, coba kita lihat di sini ya, diartikan apa kalau di sini. Jadi kata Allah, Al-Jabbar itu adalah orang yang bertindak zalim, orang yang sewenang-wenang, orang yang banyak membunuh tanpa alasan yang benar, orang yang tidak punya belas kasih, ya, orang seperti itu tuh. Jadi kalau kita jadi penguasa, jangan berbuat zalim, jangan berbuat sewenang-wenang, mentang-mentang berkuasa, jangan. Nanti akan celaka di sana, tidak akan selamat. Walaupun sholat 5 waktu, walaupun puasa Ramadan dijalani, walaupun haji, sudah haji, tetap celaka di sana. Ya. Jadi kata hadis ini, riwayat ini, al-yauma, pada hari ini, la yanju minni, tidak akan selamat dari aku, jabbarun anidun, penguasa-penguasa yang menentang, wala syaitanun maridun, dan tidak pula setan yang durhaka itu. Setan pada waktu itu tidak akan selamat. Kalau sekarang setan masih berkeliaran, masih hidup semua. Setan yang diciptakan pertama kali yang bernama iblis itu sampai hari ini masih hidup. Padahal manusia yang hidupnya sejaman dengan iblis, yaitu yang bernama Nabi Adam alaihissalam, sudah lama wafat, ribuan tahun yang lalu wafat. Nah, itu iblis yang menyesatkan, menggoda Adam sampai akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah dari surga itu masih hidup sampai hari ini, belum mati. Saudara bayangkan itu, beranak pinak itu. Jadi jumlah si iblis dan tentaranya, bala tentaranya, anak buahnya atau keturunannya lebih banyak dari manusia, karena iblis itu setan itu atau iblis itu, setan dan iblis dan anak-anak iblis yang namanya setan atau bangsa jin itu gak ada yang mati, belum ada yang mati. Jadi gak ada kuburan jin, itu gak ada. Adanya kuburan manusia, kuburan kucing. Nah, lalu faqala Abdullah bin Amr, lalu berkatalah Abdullah bin Amr, sahabat Nabi. Tadi yang ngomong Ubadah bin As-Samit. Sekarang giliran Abdullah bin Amr yang ngomong. Fa inna, maka sesungguhnya kami nuhaditsu, kami berbicara yauma idzin, pada hari itu,
annahu bahwasanya yakhruju akan keluar nanti di sana unukun minan nar, satu punuk dari api neraka. Julangan api neraka gitu. Fatantaliku, lalu mulai berjalanlah, berangkatlah neraka tadi hatta sampai idza kanat, apabila unukun minan nar itu tadi, gelombang api neraka tadi sudah berada baina dhahraniyan nas, sudah berada di antara punggung-punggung manusia, sudah berada di atasnya manusia begitu. Nadat, berkatalah neraka tadi, api tadi ngomong, neraka ngomong. Neraka itu bisa ngomong loh Pak, padahal itu api. Kalau api kita di rumah kan nggak ada yang ngomong, diam-diam bakar rumah kita, diam-diam bakar barang-barang orang. Api neraka nanti ngomong. Ini di Al-Quran kan ada itu, ya, di dalam surat apa itu? Hal mim majid, surat Qaf itu ya. Hal mim majid, semua orang sudah dimasukkan dalam neraka, semua manusia yang harus dimasukkan dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri yang ketika hidupnya memilih melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan mereka masuk neraka, itu yang mereka lakukan sampai mati dan tidak mau bertobat sampai akhir hayatnya, sehingga dia harus masuk neraka. Itu nanti semuanya sudah dimasukkan neraka, habis itu neraka masih teriak-teriak, hal mim majid, apakah masih ada tambahan? Hal mim majid, apakah masih ada tambahan? Kalau dalam Al-Quran cuma 2 kali, tapi kata Rasulullah SAW itu neraka teriak-teriak seperti itu berulang-ulang, terus menerus, bukannya cuma 2 kali. Kalau di surat Qaf itu cuma 2 kali. Ya, masih ingat atau masih lupa? Ya, surat Qaf itu kalau nggak salah surat Qaf deh. Ya, nah ini loh. Ya. Ini dia mulai dari ayat mana ya? Ini. Allah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Nanti Allah akan berbicara kepada kedua malaikat yang selama hidupnya disuruh menemani setiap manusia. Ditugaskan oleh Allah, diserai tugas 2 malaikat nih, satu sebelah kanannya manusia, satu sebelah kirinya manusia. Yang sebelah kanan mencatat perbuatannya yang baik-baik, omongannya yang baik-baik. Yang sebelah kiri bagian yang mencatat omongannya, perbuatannya yang jelek-jelek, yang berdosa. Ditulis. Itu kedua malaikat nanti disuruh oleh Allah. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Alqiya, kalian berdua masukkanlah, hai malaikat, fi jahannam, ke dalam neraka jahannam. Siapa yang dimasukkan? Kulla kafarin anid, setiap orang yang sangat kafir, yang sangat menentang kepada Islam. Orang yang kafir kepada Islam, menentang Islam, nanti semuanya masuk ke dalam neraka jahanam. Siapa lagi? Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Manna'in, ini sama dari sini nih ya, ataf nih ya, ini sambungannya. Jadi alqiya, masukkanlah, fi jahannam, ke dalam neraka, kulla, semua atau setiap, kafarin, satu orang yang sangat menentang, sangat kafir. Yang kedua anidin, masih ke sini nih larinya, kulla kafarin anid, kulla anidin, kulla manna'in lil khair, kulla mu'tadin, kulla muribin. Itu. Makanya bacaannya sama. Ini kalau kita membacanya salah, artinya jadi salah, artinya jadi beda. Makanya baca Al-Quran harus benar. A, I, U dibaca sesuai dengan bunyi Al-Quran, tidak boleh diganti-ganti, dirubah. Jadi masuk ke dalam neraka semua orang yang sangat kafir, semua orang yang sangat menentang, semua orang yang suka menghalangi kepada kebaikan. Menghalangi kebaikan itu bisa bermakna, dalam tafsir itu diterangkan, menghalangi orang mempelajari Islam, menghalangi orang mengamalkan ajaran Islam, menghalangi orang
dakwah Islam, menghalangi orang membayar zakat, menyerahkan zakat dihalang-halangi, enggak usah bayar zakat, sini bayar sini, bayar aku aja sini. Misalnya kayak begitu. Kemudian mu'tadin, orang yang melampaui batas dalam hidupnya. Kemudian juga muribin, orang yang ragu-ragu. Jadi kita jangan ragu-ragu sama Islam. Kalau kita ragu-ragu sama Islam berarti kita masih sama dengan orang munafik. Orang munafik itu zahirnya Islam dia, muslim, orang muslim. Tapi batinnya bukan muslim dia. Karena dia ragu-ragu kepada Islam. Nah, kita tidak boleh ada keraguan terhadap ajaran Islam, tidak boleh. Harus yakin bahwa Islam ini benar ini, nggak ada salahnya. Ya. Yang salah tuh orangnya, orang Islamnya bisa salah, tapi Islam nggak ada salahnya. Orang Islam kan banyak yang koruptor, banyak, banyak yang membunuh orang, ya. Jambret, begal dan sebagainya, minuman keras, banyak orang Islam itu. Ya. Nah, terus kata Allah lagi, alladzi, orang yang ja'ala ma'allahi, dia telah menjadikan bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain. Jadi orang yang dia menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya, itu juga nanti akan masuk neraka jahanam. Makanya kita di dunia ini diajari menyembah Allah, dan cara menyembah Allah menurut ajaran aturan syariat Islam. Tidak boleh pakai syariat lain, tidak boleh. Syariat Injil pun udah nggak berlaku lagi sekarang. Yang berlaku syariat Islam, syariat Al-Quran. Injil dulu masa lalu, zaman Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Taurat sudah nggak berlaku lagi, dulu berlakunya zaman Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi sesudah beliau. Ya, fa'alqiyahu fil azabis syadid. Fa'alqiyahu, maka kalian berdua hai malaikat, lemparkanlah dia, orang-orang ini tadi, fil azabis syadid, di dalam azab yang berat itu, yang dahsyat itu. Waktu mau dimasukkan ke neraka, manusia kan selain ditemani malaikat, dia juga ditemani korin. Ada bangsa jin yang mengiringi kita. Setiap kita ini punya teman jin, namanya korin. Yang kadang-kadang menyuruh kita, nggak usah ngaji, nggak usah nguji, nggak apa-apa, sekali-sekali aja, nggak usah ngaji. Padahal bisa ngaji, padahal waktunya bisa dipakai untuk ngaji, tapi jinnya yang bisikin, nggak usah ngaji lah, sekali-sekali, nggak apa-apa. Pak Sugeng nggak akan marah, nggak akan. Iya, memang nggak marah. Ya. Allah tuh maha pengampun, maha penyayang kok, nggak apa-apa, nggak usah ngaji. Nah itu, nanti ketika akan dimasukkan neraka, kata Allah, qala qarinuhu, berkatalah korinnya, temannya manusia tadi, Rabbana ma adghaitu, Rabbana wahai Tuhan kami, tidaklah aku menyesatkan dia. Ya Allah, jangan kau masukkan aku sama dia ke dalam neraka. Padahal Allah menyuruh masukkan semua manusia tadi bersama korinnya, bersama jinnya tadi. Dua-duanya dimasukkan dalam neraka jahanam. Korinnya membela diri, ya Allah, jangan, ya Rob, jangan engkau masukkan, jangan ya Allah, aku tidak menyesatkan dia ya Allah. Walakin, akan tetapi, karena dia adalah yang fi dolalin, dalam kesesatan, ba'idin, yang jauh, dia sendiri yang sesat ya Allah. Aku enggak menyesatkan dia, aku cuma ngomong aja, jangan sholat. Lalu dia tidak sholat, aku enggak nyuruh sebetulnya, cuma ngomong aja jangan sholat, gitu. Dia enggak sholat, jadi aku tidak menyesatkan dia. Jangan ngaji, enggak usah ngaji. Apa sih gunanya ngaji? Enggak usah. Lebih baik waktu dipakai untuk cari duit, bermanfaat, untuk kesejahteraan. Wa ma adraka ma, duit mati kamu tinggal juga duitmu kok. Duitnya bunda itu loh ditinggal. Jadi kasih banyak-banyak dikumpulkan, ditinggal, plung gitu aja. Semuanya. Ya, jadi semua manusia ini akan meninggalkan apa yang dia cari dengan dengan setengah mati dia dapatkan. Ya, terus dia si jin membela diri. Terus kata Allah apa?
qala la takhtasimu ladai wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Qala, menjawablah Allah, berfirmanlah Allah, la takhtasimu, janganlah kalian berdebat, aladayya, di hadapanku, wa qad qaddamtu, dan sungguh dulu aku telah memerintahkan, telah mendahulukan, ilaikum, kepada kalian, bil wa'id, dengan ancaman ini. Aku kan sudah bilang dalam Al-Quran dulu bahwa kalau manusia melakukan hal ini dia akan masuk neraka jahanam. Udah banyak ayat dalam Al-Quran tuh. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah, dan lain-lain ayat-ayat yang menerangkan kalau kamu begini akan masuk dalam neraka jahanam. Ya, tapi sudah kudahulukan omongan itu kepada kalian, kalian tidak mau pedulikan. Lalu kata Allah, ma yubaddalul qawlu ladai, tidaklah akan diganti perkataan di hadapanku. Jadi perkataan Allah, vonis Allah bahwa ini masuk neraka, ini masuk surga, ini masuk neraka, ini masuk surga. Itu perkataan Allah yang seperti itu kalau sudah divoniskan oleh Allah, sudah diucapkan, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diganti. Ya. Wa ma ana bidzallamin lil abid, wa ma ana, dan tidaklah aku, bidzallamin, dengan yang menzalimi, lil abid, kepada hambaku. Ya, aku tidak menzalimi hambaku, aku memasukkan manusia ke neraka itu bukan karena aku menzalimi manusia itu. Dia sendiri yang milih masuk neraka kok. Udah dia suruh aja, diajak masuk surga, diajak ngaji, diajak sholat, diajak beramal soleh masuk surga, dia nggak mau kok. Tapi kalau diajak lainnya yang menyebabkan masuk neraka malah mau kok. Ya sudah ada resikonya masing-masing. Semua perbuatan itu ada resikonya. Semua pekerjaan juga ada resikonya. Nah, makanya nanti Allah akan berfirman seperti itu. Yauma naqulu li jahannam, kata Allah berikutnya, pada hari itu kami akan berkata kepada neraka jahanam, halim talati, hal apakah imtalati, kamu sudah penuh. Neraka, kamu sudah penuh belum? Karena Allah menyuruh malaikat itu memasukkan ke dalam neraka setiap manusia yang kafarin, anidin, muribin dan sebagainya itu. Manna'in lil khairi, muribin, itu semua dimasukkan, habis semua sudah masuk. Allah tanya sama neraka, neraka, kamu sudah penuh belum? Wa taqulu, dan berkatalah neraka jahanam, hal mim mazid, apakah ada tambahan? Itu ngomongnya tidak hanya sekali ini Pak, berulang-ulang kata Rasulullah. Dalam tafsir ayat ini Rasulullah SAW menerangkan, nanti neraka itu teriak-teriak terus, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Allah, apakah masih ada tambahan yang akan dimasukkan neraka? Padahal neraka itu sudah penuh dengan manusia yang masuk neraka itu. Neraka masih teriak-teriak minta tambahan lagi. Sampai akhirnya apa kata Rasulullah? Neraka baru diam, tidak teriak-teriak lagi ketika Allah meletakkan telapak kakinya ke dalam api neraka. Allah meletakkan telapak kakinya ke dalam api neraka jahanam. Jangan sampean bayangkan seperti manusia. Jangan seperti membayangkan Allah meletakkan telapak kakinya, berarti Allah punya telapak kaki kayak manusia dong. Enggak, jangan begitu. Itu hadisnya bunyinya begitu. Makanya ketika Imam Tirmidzi menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan, hadza hadisun sahih bila kaifa. Ini hadis sahih dengan tidak usah tanya bagaimana caranya. Nah, pokoknya kamu harus percaya, nanti Allah akan meletakkan kakinya ke dalam neraka jahanam kata Rasulullah, sampai akhirnya baru neraka jahanam diam, enggak teriak-teriak lagi. Itu. Ya. Nah, itu yang masuk neraka. Kalau yang lawannya orang-orang yang kafarin, anidin, manna'in lil khairi, mu'tadin, muribin,
itu masuk neraka jahanam. Sebaliknya adalah orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifat, dan didekatkanlah al jannatu, surga itu, lil muttaqina, kepada orang-orang yang bertakwa, ghaira ba'id, tidak jauh. Kalau sekarang surga masih jauh, kita nggak bisa melihat sejauh mata kita memandang. Kita naik pesawat kemana aja, ke utara, ke selatan, ke barat, mau lihat neraka jahanam atau mau melihat surga, nggak bisa, jauh. Nah, nanti surga akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah bilang kepada orang bertakwa, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah apa yang kalian telah dijanjiin, likulli, untuk setiap orang, awwabin, yang suka kembali kepada Allah, suka bertobat, hafidin, yang suka menjaga dirinya, imannya, amalnya. Siapa lagi? Man khasyiyar rahman, orang yang dia takut kepada ar-rahman bil ghaib, dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tidak ada siapapun, dia tetap takut kepada Allah. Gak berani dia mencuri barang milik orang walaupun tidak ada yang melihat. Oh, sekarang ini Pak, ada yang melihat, ada yang menyaksikan, berani kok mencuri kok. Orang yang bertakwa enggak berani, walaupun enggak ada yang melihat, dia enggak berani ngambil bukan miliknya. Itu orang kayak begitu yang akan masuk surga. Wajaa biqalbim munib, dan dia datang dengan hati yang bertobat, hati yang sudah bertobat. Allah kemudian mengatakan, udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga dengan keselamatan, dengan penuh keselamatan. Dzalikal yaum, dzalika yaumul khulud, itulah hari masuknya ke surga. Lahum ma yasyaun, untuk mereka tersedia apa saja yang mereka inginkan. Fiha, di sana, waladaina, dan di hadapan kami, dan di sisi kami, mazid, masih ada lagi tambahan. Apa yang manusia inginkan ada di sana, semuanya sudah. Mau kepingin apa saja. Saya mau berkeliling surga ini ya Allah. Oh, ya, mau naik apa? Oh, kendaraan di surga sana jangan saudara bayangkan dengan kendaraan yang di dunia ini. Di dunia ini ada kendaraan namanya pesawat itu sekarang sudah Boeing 747 yang tingkat 2 itu. Nah, yang waktu saya ke Prancis itu pakai pesawat kayak gitu itu, Boeing 747. Gua deh, rodanya banyak sekali, bukan cuma 4, rodanya ada 8 kali 2 itu 16 itu. Nah, itu di dunia aja sudah manusia bisa seperti itu kok. Di akhirat tuh manusia akan terkejut karena tidak pernah terbayangkan bahwa akan ada seperti itu. Jadi kendaraan di sana itu, saudara di dalam rumah aja mau kemana-mana nggak usah capek-capek kok. Duduk di kursi mau kemana jalan, tinggal pencet kursinya gini, terbang gitu kok. Mana ada manusia di rumahnya punya kursi bisa terbang itu? Gak ada. Ada pun harus beli dulu, mahal. Ya, sana itu kursinya bisa naik turun mau kemana aja bisa kok. Di kursi itu loh Pak. Tuh, ya sudah kembali ke sini ya. Jadi itu nanti akan dialami manusia di akhirat sana nanti bagi yang percaya. Kalau dia nggak percaya sama agama ya kita nggak ngomong lagi sudah. Ya. Terus apa kata ini? Nanti neraka akan ngomong gini, ayuhan nas, hei manusia, ini bu'istu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah ila salasatin, kepada 3 golongan. Yang ana a'rafu bihim, aku sudah mengetahui mereka. Minal ab, dari para bapak, biwaladi, dan dengan anaknya. Wa minal akh, dan dari para saudara, bi akhihi, dengan saudaranya. La yughayyibhum anni wajar.
la yuhayyibhum, tidak akan ghaib dari mereka pada mereka anni dariku. Mereka tidak akan bisa lari dari kejaranku, kata neraka. Wajaro la yuhayyibhum anni wajarun, tidak ada yang bisa ghaib dari aku, orang yang berusaha lari. Yang berusaha lari dari neraka enggak akan bisa berhasil itu. Wala tuhfihim anni khafiyah, dan tidak ada lagi yang tersembunyi dari mereka anni dari aku, khafiyatun, sesuatu yang tersembunyi. Jadi nanti akan terjadi hal-hal seperti ini, Pak. Ya, api neraka ngomong begini ini. Terus tidak ada lagi yang bisa tersembunyi, yang bisa sembunyi dari mereka, dari aku, khafiyatun, satu pun orang yang mau bersembunyi. Mau bersembunyi kayak Harun Masiku itu, nggak tahu di mana sekarang dia. Apa masih hidup atau enggak tahu kita. Ya. Nah itu dia bisa bersembunyi itu kan di dunia. Dia akhirat nggak bisa sembunyi kayak begitu, nggak bisa, Pak. Tuh. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Ya, ini ayat ini dibaca lagi oleh sahabat Nabi. Orang yang dia menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Wa kullu jabbarin anid, dan semua penguasa yang kejam, yang zalim. Wa kullu syaitanim marid, dan semua setan yang durhaka. Semuanya masuk ke dalam neraka jahanam. Fatan tawi alaihim, maka akan melipat mereka, api neraka, fatak zifu bihim, lalu neraka akan melemparkan mereka finnar, ke dalam api nerakanya. Qoblal hisab, sebelum hisab, biarba'ina sanah, 40 tahun. Jadi 40 tahun sebelum hisab berakhir itu sudah ada yang dimasukkan dalam neraka. Nah, naudzubillah tadi. Maka kemudian ayat ini diiringi dengan kalimat berikutnya, wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Wailun, celakalah yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan bihadal khobar, kepada berita ini. Nah, setelah Allah berbicara, berfirman tentang orang-orang yang nasibnya nanti di akhirat akan dimasukkan dalam neraka jahanam, maka pada ayat 41 sampai akhir surat Allah bercerita tentang orang-orang yang sebaliknya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi hari akan datang insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.